Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya. Konten kali ini saya lagi di Innova Reborn ya, tipe 2.4 diesel manual. Dan ini saya lagi nyetir, dan ini pertama kali saya nyetir Innova Reborn ya. Dulu pernah naik sih tapi nggak nyetir. Dan suspensinya kurang lebih sama dengan yang saya naiki dulu ya. Ini odometernya masih 25 ribuan kilometer teman-teman. Jadi masih bisa dibilang masih super low km banget teman-teman. Nah kurang lebih view-nya seperti ini ya. Jadi ini yang tipe G ya kalau nggak salah. Jadi AC-nya masih putar dengan speedometernya juga yang masih minimalis, meskipun head unit sudah kayak Android gitu ya. Nah pertama yang bikin saya kaget adalah di handlingnya teman-teman. Jadi handlingnya itu seperti bawa Innova yang lama ya. Jadi setirnya itu ngambang, bukan khasnya monokok ya. Yang monokok itu kan rasanya direct banget, apalagi kalau kita bawa Ayla atau Sienta gitu, itu rasanya kayak setir itu diputar dikit dia langsung agresif gitu ya, langsung nurut sesuai keinginan kita. Kalau ini sama seperti bawa khasnya mobil leather frame ya. Jadi antara setir dan ban itu rasanya seperti terpisah, dan akurasinya tidak sebaik yang monokok. Kemudian untuk rasanya luasnya itu seperti bawa Innova lama ya. Jadi travelnya panjang, lengan kita harus bergerak untuk memindah gigi. Jadi untuk shifting dengan cepat agak susah karena kita harus memajukan lengan seperti itu. Terus kemudian untuk pedal feel-nya masih normal, dan pedal gasnya dia ada dua mode ya, power mode dan eco mode. Kalau eco mode dia respon turbonya juga lambat dan mesinnya juga lemes banget. Sedangkan power mode itu mesinnya standby, kayak responsif banget gitu sih, tapi agak jerky dikit, jadi kayak kasar gitu sih, tapi tenaganya lebih kencang sih. Nah ini mode eco larinya sudah cukup kencang, tapi harus nunggu turbonya ya. Jadi turbo lag itu masih ada di Innova ini, dan kalau belum terbiasa maka kita akan kesulitan nyari powernya karena turbonya itu keluar di RPM 2 ke atas. Nah ini kalau turbonya sudah hidup sih enak-enak aja, karena mesinnya akan sangat responsif sesuai dengan pedal. Tapi kalau pas lagi santai tiba-tiba kita gas, itu pasti ada delay karena turbo lagnya tadi. Tularnya cukup kenceng ya teman-teman, ke 140 isi 6 orang itu sangat enteng di gigi 4 ya. Jadi tergolong enak sih, meskipun powerbank mobil diesel ya khasnya di RPM 4 sudah habis tenaganya, tapi so far tergolong kencang, meskipun tidak sekencang Jazz tapi ya sudah kencang. Untuk kenyamanan terutama di handling rasanya ya agak limbung ya, meskipun tidak limbung kayak kebalik gitu, kayak Ayla gitu enggak sih. Jadi dia memang
memang entul-entul, tapi entulnya masih dalam batas normal ya, masih bisa ditoleransi. Dia nggak seperti Pajero atau Fortuner yang terlalu ayun-ayunan gitu, dia ayunannya cuma 1 kali 2 kali gitu sih. Tapi so far beberapa orang yang tidak nyaman dengan mobil ayunan kayak gini biasanya akan mual karena tergolong entul-entul gitu sih. Rasanya mirip Innova lama, tapi Innova lama terlalu ayun-ayunan dan masih ada kerasnya. Justru kalau di sini kayak direvisi gitu, jadi lebih empuk dan ayunannya lebih sedikit. Jadi memang penyempurnaan dari Innova lama. Terutama di jalan rusak itu jauh lebih enakan sih, meskipun ada khasnya getaran sasis itu masih ada, tapi so far masih sudah cukup bagus. Yang impresif lagi dari Reborn ini adalah di kekedapan suara teman-teman. Jadi Sienta yang lebih kedap dari Innova lama itu ternyata ini lebih kedap lagi dari Sienta. Jadi meskipun dieselnya itu kencang dari luar, ternyata dari dalam nggak dengar sama sekali, dan suara environment itu sangat kedap sih, terutama road noise. Jadi setelah pakai ini naik Sienta langsung berisik gemuruh gitu sih. Untuk feel berkendaranya ya so far mirip Innova lama ya, jadi posisinya commanding gitu, tinggi gitu sih. Jadi lihat yang lain itu pada di bawah, dan ini buat nikung jadi tidak senyaman mobil-mobil pendek gitu sih. Kalau Sienta lebih tinggi dari Ayla, maka ini lebih tinggi lagi. Jadi buat nikung ya khasnya mobil tinggi ya, kayak terombang-ambing gitu sih. Ya kayak gitu sih khasnya mobil tinggi, dan beberapa orang pastinya nggak nyaman dengan suspensi seperti ini ya, mungkin bisa mual. Kayak temanku dan istriku memang nggak bisa naik mobil yang ayun-ayunan seperti ini. Kalau saya masih aman-aman aja sih. Untuk audio quality, meskipun EQ dan Pro EQ yang spesial efeknya itu setel-setel, ternyata nggak ketemu setelan yang seperti Sienta. Jadi memang bassnya itu ternyata lebih enak Sienta. Untuk kelegaan di baris kedua itu kurang lebih malah lebih lebar Sienta dikit ya, terutama di ruang kaki, karena biasanya kakiku taruh di atas lutut gitu, sepatu tidak membentur kursi depan. Waktu itu saya coba malah membentur kursi depan. Jadi memang Innova ini memang tidak sebesar Innova yang lama sih untuk baris 2-nya. Tapi untuk baris 3 masih lega, dan baris 2-nya baris 1-nya kurang lebih ya mirip-mirip Sienta atau mirip Innova lama. Cuman memang dashboardnya lebih kayak fitur ya daripada Innova lama, ada cup holdernya yang lebih banyak. Terus kemudian untuk mesinnya tadi ya, jadi yang cukup annoying adalah di turbolaknya teman-teman. Jadi turbolaknya itu bikin kita susah naker untuk nyalip-nyalip, karena di gigi 3 atau 4 itu agak kesulitan. Jadi kita harus main di power mode kalau mau lebih responsif. Kalau nggak di power mode maka akan delay gitu, dan kita jadi kesulitan banget untuk menyalip-nyalip karena turbolaknya tadi. Mungkin yang versi Matic-nya lebih enakan ya, karena saat kita gas itu dia langsung turun gigi dan turbonya langsung mendorong dengan maksimal sih. Terus untuk FC-nya ternyata cukup irit ya, 8,5 liter per 100 km atau ketemunya di 11-12 km per liter solar. Tapi kalau solarnya yang Dex atau Dexlet harganya di 17.000 vs 7.000-an, maka yang Dexlet atau Dex itu akan gak worth it ya bagi Innova ini, karena akan sangat boros banget dibanding Pertalite teman-teman. Jadi mungkin itu sebabnya Innova bikin Innova Zenic ya, yang berbahan bakar tidak diesel lagi, karena diesel di Indonesia itu lebih worth it hanya karena solarnya masih tersubsidi teman-teman. Kalau solarnya subsidinya nggak ada, maka mobil ini sebenarnya sangat boros karena harga solarnya sangat mahal. Selain itu juga getaran di mesin dan emisinya mungkin ya, diesel itu yang bikin jadi tanda tanya bagi sebuah pabrikan. Itu sebabnya mungkin Toyota bikin Zenic dengan hybrid bermesin bensin. Cuman karena di Indonesia diesel itu disukai, jadi harganya tergoreng Innova yang Reborn ini. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah mobil ini sangat nyaman untuk dikendarai dan mewah serta bandel, dan dieselnya kalau pakai solar sangat irit dengan durabilitas yang khasnya Toyota dengan penggerak belakang yang super bandel dan kuat di tanjakan. Mobil ini sangat layak untuk dimiliki. Jadi memang gak heran banyak banget orang yang memang pengen beli Innova teman-teman, dan apalagi dieselnya itu bisa di remap dan larinya sangat kencang dengan fascia yang bisa dimodif-modif pakai 6 bilet gitu, dan di CPR-in gitu sih, asli keren sih. Apalagi stop lampnya dimodif gitu sih, wah ini memang Innova itu juara sih. So buat teman-teman, Innova memang tiada duanya sih. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe.